Berbagai macam latar belakang seseorang menjadi pendeta yang harus kita pahami. Seorang pendeta belum tentu seorang yang mengerti betul tentang Tuhan dan firman-Nya, walaupun ia sudah menyandang gelar sarjana teologi, master teologi dan doktor teologi. Kita sering menemukan teologi pendeta yang kocak dan amburadul, sampai ada pendeta bergelar doktor teologi yang mengatakan Yesus bukan YHWH. Yesus bukan juru selamat dan Yesus bukan terang. Kita juga pernah mendengar ada pendeta yang berlaku cabul, berzinah, kawin cerai, terlibat dalam pembunuhan, dan lain-lain. Kita juga pernah mendengar seorang pendeta materialistis, khotbahnya tentang berkat melulu, pendetanya kaya sedangkan umatnya banyak yang miskin tetapi umatnya wajib memberikan perpuluhan, dan lain-lain. Kita juga pernah mendengar seorang pendeta meninggalkan keyakinannya dan masuk ke agama lain, tentu karena ia sama sekali tidak mengerti apa yang ia pelajari selama di sekolah tinggi teologi. Siapakah mereka itu sebenarnya? Secara umum ada dua faktor sehingga seseorang itu menjadi seorang pendeta, yaitu 1. Keinginan sendiri. 2. Faktor orang kedua, misalnya karena dorongan orang tua. Menjadi pendeta karena keinginan sendiri bisa karena pertobatan, ada karena ingin dihormati orang, ada karena melihat seorang pendeta kelihatan berwibawa, dan tentu ada karena faktor butuh pekerjaan. Jika seseorang itu dilatar belakangi karena pertobatan, maka umumnya imannya kuat dan tulus untuk melayani di gereja. Menjadi pendeta karena faktor dorongan orang lain. Umumnya orang tua ingin agar anaknya menjadi seorang yang baik di dalam keluarga, di masyarakat, dan tentu baik di mata Tuhan. Kebanyakan orang tua mendorong anaknya masuk di sekolah tinggi teologi menjadi seorang pendeta adalah karena anaknya seorang yang baik, sehingga orang tuanya ingin supaya anaknya menjadi pelayan Tuhan di gereja. Anaknya agak nakal, sedangkan orang tua ingin anaknya menjadi seorang yang baik lalu didorong masuk ke STT supaya berubah. Dan lain-lain. Orang tua mendorong anaknya supaya menjadi lebih baik adalah baik, tetapi problemnya adalah apakah si anak sungguh-sungguh menjiwai statusnya sebagai pendeta, atau ia merasa statusnya sebagai pendeta hanya sebuah pekerjaan untuk mendapatkan uang, atau hanya sekedar mengikuti keinginan orang tuanya. Maka tidak heran jika banyak pendeta yang munafik, tidak berbuah baik, orientasinya untuk mencari uang, lalu mencari gereja yang umatnya banyak orang kaya. Ada pendeta yang nakal bahkan bejat, terlibat kriminal, bahkan ada yang murtad ke agama lain karena ia sendiri tidak paham kekristenan dan tidak mengenal siapa Yesus, hanya modal menghafal pelajaran, lalu lulus sarjana teologi dan dapat gelar. Kecerdasan intelektual atau IQ seorang pendeta. Munculnya seorang pendeta yang mengatakan bahwa Yesus bukan Tuhan YHWH, Yesus bukan juru selamat dan Yesus bukan terang, tentu disebabkan ketidakmampuannya menelaah firman Tuhan di dalam Alkitab. Apapun pelajaran yang membutuhkan analisa, tentu seseorang itu memerlukan kemampuan intelektual untuk memahami, sebab belajar Alkitab tidak sama dengan belajar bernyanyi, tidak sama dengan olahraga berlari dan melompat yang hanya mengandalkan kekuatan fisik. Tetapi sayangnya hanya sedikit pendeta yang memiliki kemampuan intelektual di atas rata-rata. Kalau Anda mengingat teman-teman Anda di masa SMA, siswa-siswi yang kemampuannya di atas rata-rata, jarang ada yang ingin menjadi seorang pendeta lalu memilih masuk ke sekolah tinggi teologi. Umumnya mereka yang IQ-nya bagus ingin menjadi seorang dokter, engineer, programmer, arsitek, ekonom, akuntan, ahli hukum, kimia analisis, ahli statistik dan lain-lain. Mereka yang masuk ke STT justru mereka yang prestasinya di masa SMA kurang menonjol, dan saat ini mereka merasa sebagai pakar teologi. Mereka yang tidak menonjol di masa SMA tersebut menjadi seorang pendeta atau dosen, yang mengajari umat gerejanya yang berlatar belakang seorang dokter, engineer, hukum, ekonom, guru atau dosen di universitas, dan lain sebagainya. Padahal umat gerejanya itu bisa jadi lulusan dari universitas terkemuka atau mantan siswa SMA yang tergolong cerdas. Ada banyak di antara mereka yang lanjut ke program S2 dan S3 dan menjadi dosen di sekolah tinggi teologi. Bisa Anda bayangkan bagaimana kualitas STT yang diisi oleh tenaga pengajar yang demikian,
kualitas produknya pun tidak jauh dari mereka. Memang ada banyak pendeta yang berasal dari kalangan profesionalisme karena terpanggil atau bertobat. Misalnya tadinya ia seorang dokter, engineer, ahli hukum, pensiunan TNI atau polisi dan yang lain. Sangat disayangkan jika mereka ini tidak kritis dalam berpikir dan menerima saja ajaran dosennya, sehingga mereka bisa saja terjebak di dalam teologi yang sesat. Banyak pendeta yang bergelar sarjana teologi, master teologi, dan doktor teologi yang keluar dari Kristen dan masuk ke agama lain, sebagai bukti bahwa mereka itu sesungguhnya bukan seorang yang cerdas, dan mengerti tentang ketuhanan Yesus dan tentang keselamatan dengan baik. Tetapi mereka hanya lulusan penghafal pelajaran yang baik, sehingga mereka lulus dalam ujian tertulis lalu mendapat gelar sarjana teologi, master teologi dan doktor teologi.